Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas satu tulisan yang terbaru ya, yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, di mana dalam tulisan yang terbaru ini beliau sedikit mengulas tentang sebuah kitab yang diklaim sebagai antitesa dari penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana kitab tersebut berjudul Izharul Haqiqah Limudda'i Kashfil Fadhihatil Ilmiyah li Tarikh wa Nasabis Sadah Ba'alawi, di mana penulisnya itu adalah Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim Ba'alawi Al-Husaini, di mana penulisnya ini tinggal di kota Dhofar, Kesultanan Oman. Saya sudah mulai untuk membuka-buka isi kitab tersebut, di mana isinya lucu. Misalkan ketika penulisnya ini ingin menjelaskan tentang kesejarahan dari Ahmad bin Isa, hijrahnya Ahmad bin Isa, kemudian ketokohan dari Ubaidillah. Di sana menyebut beberapa kitab, diantaranya Tarikh Ibn Abil Hib, kemudian Tarikh Ba'isa, dan juga yang lain. Tetapi kitab-kitab yang dia sebut itu adalah kitab-kitab yang mafqud alias hilang. Lalu bagaimana bisa menceritakan sebuah sejarah sementara kitabnya nggak ada? Aduh, ya ampun, aing. Dan tentu dengan hal ini langsung saja kita akan mengulas tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dalam kritik beliau ya kepada kitab yang ditulis oleh seorang Ba'alawi yang bernama Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim Ba'alawi, yang berjudul Izharul Haqiqah Limudda'i Kashfi Al-Fadhihatil Ilmiyah li Tarikh wa Nasab Ba'alawi. Ini ya berjudul menjawab kitab Al-Izhar karya Ahmad bin Awad. Ini tulisannya Aud, cuman biasanya kalau di Hadramut itu dibaca dengan Awad. Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Ada sebuah kitab yang menjawab kitab penulis Kashf Al-Fadhihatil Ilmiyah li Tarikh wa Nasab Ba'alawi. Kitab itu bernama Izhar Al-Haqiqah Limudda'i Kashfil Fadhihatil Ilmiyah li Tarikh wa Nasab As-Sadah Ba'alawi. Selanjutnya kita sebut Al-Izhar. Kitab tersebut ditulis oleh seorang yang bernama Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Kitab itu diselesaikan pada 12 Juli 2024. Kitab setebal 125 halaman itu berusaha menjawab berbagai tesis penulis tentang pembongkaran skandal ilmiah tentang sejarah dan nasab klan Ba'alawi. Al-Izhar berusaha menampilkan berbagai narasi tentang bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramut. Seperti juga ia berusaha mengisi kesunyian sumber nasab Ba'alawi selama 550 tahun, terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun di mana Ali As-Sakran membangun nasab dan kesejarahan itu pada tahun 895 Hijriah.
Kita akan menyaksikan betapa skandal satu akan berusaha ditutupi oleh skandal yang lain. Skandal yang lain akan ditutupi oleh skandal yang lain lagi. Benar apa yang dikatakan para pujangga, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar hanya akan bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar, begitu seterusnya. Sampai kebohongan itu akan bercerita sendiri tentang kebohongannya. Al-Izhar berusaha menyulam apa yang tidak bisa disulam oleh para pembela nasabah Alawi terhadap helai demi helai sejarahnya. Namun, akhirnya ia tertelungkup pasrah kain sutra mahal dari sejarah Ahmad bin Isa yang indah. Tidak bisa disambung dengan kain hayalan nasab dan sejarah Ba'lawi yang hanya fata morgana semata. Di bawah ini, penulis akan sampaikan proposisi signifikan dari Al-Izhar untuk menyambungkan nasab dan sejarah Ba'lawi, sementara proposisi lain yang tidak langsung menyentuh keterputusan nasab Ba'lawi, penulis kesampingkan terlebih dahulu. Mungkin dalam kesempatan lain meminjam istilah Dr. Sugeng, akan penulis rujak juga dalam tanda kutip ya. Proposisi yang signifikan itu sebagai berikut. Al-Izhar mengatakan, jika penulis menyatakan Ahmad bin Isa tidak dimakamkan di Hadramut, lalu di mana kuburnya? Halaman 8 ya. Jawab, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib tahun 234 Hijriah ada di Madinah. Lihat Al-Ghaibah halaman 199. Dan ini adalah upaya yang diusahakan oleh Ahmad bin Awad Ba'lawi ini untuk apa istilahnya ya? Untuk mengaburkan bahwa Ahmad bin Isa yang disebut dalam kitab Al-Ghaibah itu bukanlah Ahmad bin Isa Al-Abah, tetapi Ahmad bin Isa yang lain. Saya sedikit membacanya itu. Karena Ahmad bin Isa itu banyak. Coba penulis itu lihat ya redaksi dari kitab Al-Ghaibah itu seperti apa. Min waladi Ali Al-Uraidi. Siapa? Anak keturunan Ali Al-Uraidi yang bernama Ahmad bin Isa. Sementara misalkan seperti Ahmad bin Isa bin Zaid, Ahmad bin Isa bin Muhammad bin siapa lagi itu yang pernah saya ulas itu dan saya kutipkan dari kitab Bada'iut Tabut karya dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, bahwa untuk Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan dari Ali Al-Uraidi itu hanya satu, Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat. Kenapa penulis memaksakan bahwasannya Ahmad bin Isa itu banyak, dan bukan berarti Ahmad bin Isa itu yang dimaksud adalah Al-Abah. Aduh, ampun. Ya, lanjut. Nah, mungkin nggak apa istilahnya teliti dalam menyebutkan atau menelaah ya redaksi dari kitab Al-Ghaibah itu sendiri. Lalu yang saya ingat juga itu bahwa beberapa nama, misalkan Ali bin Ba'alawi itu diklaim sebagai leluhurnya Ahmad bin Awad ini. Oh, yang dimaksud itu adalah Ali bin Alwi Khalid Qasem, sementara tahun kewafatannya itu tahun 740-an. Sehingga itu tokoh siapa itu? Kemudian berasumsi bahwa itu salah penulisan tahun dan itu wajar, cina. Tapi ketika itu adalah kesalahan dalam penulisan tahun, kenapa berulang-ulang? Yaitu kitab Tuhfatuz Zaman. Itu seperti itu, tahun 700-an. Begitu juga dengan Tabaqatul Khawas. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Nah, kemudian nama-nama dari keluarga Ba'lawi yang disebutkan dalam kitab As-Suluk itu
tidak terkonfirmasi itu merupakan leluhur-leluhur atau keluarga Ba'alawi yang ada di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi. Lalu kemudian itu adalah salah penamaan, misalkan seperti nama Hasan ya, Hasan Ba'alawi itu disebut sebagai Husain. Ini sehingga ketika katakanlah Bahauddin Al-Janadi itu salah dalam menyebutkan nama dalam kitabnya As-Suluk, lalu kok percaya gitu dengan redaksi atau statement Bahauddin Al-Janadi dalam menyebutkan nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid yang kemudian ke atasnya itu sampai kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini kan blunder, ya. Waduh, gimana ini? Saya lanjut. Tetapi kemudian sejarawan tidak ada yang mereportase ia kemana atau wafat di mana, tidak mesti diketahui di mana makam seseorang yang hidup di masa lalu. Miliaran orang yang hidup di masa lalu sekarang tidak diketahui di mana makamnya. Adapun makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramut itu jelas makam palsu. Karena tidak ada berita hijrah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib ke sana. Berita hijrahnya di tahun 317 itu jelas mengada-ngada. Karena berarti ia berhijrah pada umur 103 tahun dan wafat Ahmad bin Isa versi Ba'alawi tahun 345 itu juga kurang masuk akal karena berarti ia hidup sampai umur 131 tahun. Lanjut ya. Hijrahnya Ahmad bin Isa telah diisbat oleh Yahya bin Abdul Azim Al-Hatim At-Tarimi. Katanya ia wafat tahun 512 Hijriah. Katanya pula ia mempunyai qasidah yang memuji Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Qasidah ini katanya pula ada dalam kitab Al-Ghuror karya Ali Khirid Ba'alawi. Ini di halaman 8 ya. Jadi untuk Yahya bin Abdul Azim Al-Hatim itu siapa itu nggak jelas. Ya. Kemudian juga tidak bisa dikonfirmasikan apakah itu benar-benar merupakan qasidah yang disusun oleh Yahya bin Abdul Azim Al-Hatimi. Lantaran memang misalkan ketika Tarikh Asy-Syu'ara Al-Hadramiyin itu ketika menyebutkan Yahya bin Abdul Azim yang katanya memuji kepada Alwi bin Ubaidillah, itu juga tidak menyebutkan referensi satupun. Dan ternyata yang dijadikan referensi itu adalah kitab Al-Ghuror. Ya ujung-ujungnya kan abad ke-10 ya. Oke, jawab berita ini bukan hanya berita yang ditulis abad 6. Tetapi berita dari abad 10 Hijriah tentang cerita abad ke-6 Hijriah. Kita tidak pernah tahu apakah berita itu benar atau tidak. Dari mana Ali Khirid mendapatkan berita ini? Siapa perawinya? Apakah Ali Khirid jujur dalam masalah ini atau ia berdusta? Kita tidak pernah tahu. Banyak kitab, qasidah, syair, dan puisi yang ditulis di masa kini. Lalu ia diatribusikan ulama di masa lalu. Itulah yang dimaksud skandal. Atau kalau bahasa tadi Ahmad bin Awad itu adalah al-fadhihah ya. Selanjutnya hijrahnya Ahmad bin Isa telah disebut oleh kitab Al-Yaqutus Tsamin. Pengarangnya katanya orang Tarim abad ke-7. Seperti yang disebut dalam kitab Al-Ghuror. Ini pun juga katanya kan memang untuk nasabah Ba'alawi disebut dalam kitab Al-Yaqutus Tsamin, tapi kitabnya hilang. Atau bagaimana bisa berhujjah dengan sebuah statement dari sebuah kitab dan kitabnya itu nggak ada? Aduh, ini blunder saudara. Ya, sama seperti sebelumnya jawabnya ya, Kiai Ahmad. Sama seperti sebelumnya berita ini bukan berita yang ditulis di abad 7, tapi berita dari abad ke-10 Hijriah tentang peristiwa abad ke-7. Karena kita tidak tahu dari mana Ali Khirid mendapatkan berita ini, apakah Ali Khirid berdusta atau tidak. Oke, kemudian yang keempat. Hijrahnya Ahmad bin Isa disebut dalam kitab Tarikh Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Katanya wafat tahun 628. Juga disebut dalam kitab Talkhis Al-Awaji karya Abul Qasim Al-Awaji. Halaman 8 ya. Jawab, mana kitabnya? Nah, sementara untuk Talkhis Al-Awaji itu pun juga mafqud, hilang. Sesuai dengan penuturan dari para sejarawan dari Yaman ya. Mana kitabnya, halaman berapa, kedua kitab tersebut tidak ada. Jangan bohong. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah menggunakan dalil
statement yang katanya statement itu ada dalam sebuah kitab, tapi kitabnya hilang. Waduh, blunder saudara. Lanjut. Khalid Ba'alawi nomor 5 ya. Khalid Ba'alawi mengatakan kitab Tarikh Ahmad bin Isa itu ia kenal berdasarkan muzakarah dengan gurunya yang bernama Abdurrahman bin Ali As-Sakran, dan berdasar cerita dalam tanda kutip ya dari Jamaluddin Muhammad bin Abu Bakar bin Umar Abbad Asy-Syibami, Muhammad bin Hakam Bakusyair, Fadl bin Muhammad bin Ahmad bin Fadl, dan Fadl bin Abdullah bin Abil Fadl, halaman 9. Tuh kan, bukan karena kitab itu ada, Khirid mendapatkan nama kitab itu dari hasil ngobrol dengan orang-orang yang disebutkan tanpa menjelaskan kitab itu sebenarnya ada atau tidak. Cara-cara dalam tanda kutip tidak berintegritas seperti ini hampir merata menjadi metode kitab-kitab Ba'alawi ketika berbicara nasab. Apalagi sebagaimana yang kita kutip kemarin itu, ketika saya mengkritisi Dr. Ali Jum'ah, bahwa untuk klaim ijma kepada nasab Ba'alawi atau untuk nasab Ba'alawi itu dimulai dari kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dimulai dari ini, dilanjutkan oleh Al-Ghurur Al-Khirid, Muhammad bin Ali Khirid, kemudian dilanjutkan juga oleh Al-Masyra'ur Rawi, Muhammad Abu Bakar Asyili. Dan kemudian dalam kitab-kitab yang selanjutnya itu semuanya menyebutkan ijma para ulama bahwa inna hadzal nasab syarif mujma'un alaihi indal ulama. Nah, seperti itu berkali-kali ya. Tapi nggak bisa dibuktikan ya. Ya. Nomor 6. Kitab Tarikh Ba'isa dan Talkhis Al-Awaji juga telah disebut oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Jawhar Syafaf, Abdullah bin Abdurrahman Bawazir dan Ali dalam At-Tuhfatun Nuraniyah, dan As-Sakran dalam Al-Burqah, halaman 9. Jawab kitab Al-Jawhar Syafaf, pengarangnya tidak dikenal. Ketika kitab itu menyatakan tentang suatu hal apapun yang berkaitan dengan hujah Ba'alawi, tidak dapat dipercaya. Bagaimana kita berhujah dengan suatu kitab yang tahun eksistensi dari ulama pengarang itu sendiri tidak dapat ditentukan dengan benar? Sedangkan Abdurrahman Bawazir adalah murid Ba'alawi. Penisbatan kitab ini kepada Abdurrahman Bawazir pula disangsikan. Kitab Al-Burqah adalah kitab Ba'alawi pertama yang telah nyata dan pantas disematkan gelar sebagai kitab pertama yang menyebut Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Mungkin ada tambahan dari saya bahwa untuk kitab Al-Jawhar Syafaf itu sendiri, yang di dalamnya itu terdapat keterangan bahwasannya Al-Faqih Al-Muqaddam itu mi'raj sampai 70 kali dalam riwayat. Kemudian riwayat yang lain itu 27 kali dalam semalam ya. Kemudian dalam riwayat yang lain itu 7 kali. Dan kemudian ketika kita telusuri muqaddimah dari kitab tersebut, itu mayoritas, bahkan saya katakan 90%, sumbernya itu adalah dari tokoh-tokoh Ba'alawi itu sendiri. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya Al-Jawhar Syafaf itu adalah murni karya Ba'alawi. Ya. Lanjut. Bagaimana kita bisa berhujah dengan suatu kitab yang tahun udah itu. Yang 7. Al-Izhar mengatakan kitab-kitab tarikh dan sanad-sanad banyak yang menyebut nasab Ba'alawi. Aku akan menyebutnya nanti, halaman 9 ya. Jawab mana? Itu doang jawaban Kiai Imad. Ampun. Oke. Nomor 8. Abul Hasan Ali bin Mas'ud bin Ali As-Sibai mengambil ijazah Sahihul Bukhari dan Sahih dari Syarif Ibn Jadid. Ya, halaman 9. Jawabannya, hubungan ijazah As-Sibai dengan nasab Ba'alawi apa? Wong Syarif Abul Jadid bukan siapa-siapanya Ba'alawi. Ba'alawi mengaku Jadid kakaknya Alwi. Dari mana dalilnya? Sebutkan kitab abad ke-5 atau ke-6 yang menyebut Jadid kakaknya Alwi. Nggak ada. Itu ngaku-ngaku tanpa bukti. Keterangan ijazah itu terdapat dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Al-Ahdal. Tetapi lihat dalam kitab itu ketika Al-Ahdal menjelaskan Syarif Abul Jadid, ia sama sekali tidak mengatakan bahwa Jadid ini sebagai kakak dari Alwi. Padahal ia menjelaskan bahwa keluarganya dan Ba'alawi
kakeknya masih saudara sepupu, sama-sama satu kakek, dan sama-sama hijrah dari Irak. Tetapi kenapa ketika menjelaskan biografi Syarif Abdul Jadid, ia sama sekali tidak menjelaskan kekerabatannya dengan Abdul Jadid? Atau menyebut Abdul Jadid sebagai keluarga Ba'alawi? Jawabannya, karena Syarif Abdul Jadid itu orang lain, bukan kakak Alwi, bukan pula keluarga Al-Ahdal. Nanti seringkali saya sampaikan juga, bahwa memang tidak ada bukti ketika As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya dari Bahauddin Al-Janadi, ketika menyebutkan biografinya Ali bin Muhammad bin Jadid atau Abdul Malik bin Muhammad bin Jadid, ya, sebagai keluarga dari Ba'alawi. Nah, di sana tidak ada keterangan sedikit pun bahwa Jadid yang merupakan leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid ini, ya, memiliki adik atau memiliki kakak yang bernama Alwi. Nah, sehingga memang memerlukan pembuktian bahwa mereka itu adalah berkerabat. Artinya Ba'alawi, ya, Ba'alawinya Ali bin Muhammad bin Jadid dengan Ba'alawinya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, itu termasuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif. Namanya sama, maksudnya beda. Nah, sehingga ketika memang diinginkan bahwa Ba'alawinya sama, ya harus tinggal dibuktikan bahwa ada kekerabatan antara Ali bin Muhammad bin Jadid dengan keluarga besarnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Itu kan? 9. Berarti mengatakan ada ijazah Muhammad bin Amr At-Tibai dari Sulaiman Al-Jaisi dari bin Jadid. Dengan itu berarti nasab beliau sudah dikenal sejak abad ke-7 Hijriah. Ini halaman 10 ya. Pertama, jawab. Pertama, itu kan ijazah dari Jadid, bukan Ba'alawi. Jadid itu bukan kakak dari Alwi. Tidak ada kitab abad ke-4 sampai 8 yang menyatakan Jadid punya adik namanya Alwi. Dia orang lain, bukan keluarga Ba'alawi. Dalam kurung Abdurrahman As-Segaf, ya. Abdul Jadid itu juga bukan syarif keturunan Nabi. Tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab sezaman. Dia sebagai keturunan Nabi. Dalam kitab As-Suluk dia dicatat sebagai keturunan Ahmad dari anaknya Abdullah. Sedangkan nama Abdullah ini itu hanya tercatat dalam salah satu manuskrip As-Suluk abad 9. Sementara manuskrip yang lebih tua tidak mencatat nama Abdullah. Jadi nasab Abdul Jadid sendiri sebenarnya ditulis As-Suluk tidak sebagai anak Abdullah, tetapi anak Ahmad bin Isa langsung. Nama Abdullah tidak ada. Lalu ketika Ba'alawi mengaku ia tersambung kepada Ahmad bin Isa dari Abdullah yang fiktif itu, maka otomatis cangkokan Ba'alawi ini pun batal. Mencangkok dari cangkokan yang fiktif. Nah, itu sudah pernah saya ulas juga, bahwa memang dalam satu manuskrip Tabai tadi itu yang disebutkan, di mana beliau itu mengambil ijazah kitab Al-Arba'in dari Asy-Syarif Abdul Jadid katanya. Nah, kemudian Ali bin Muhammad bin Jadid ini, atau yang dikenal dengan Asy-Syarif Abdul Jadid itu, ya, memiliki atau menuliskan nasabnya sampai kepada Ubaidillah atau Abdullah itu. Hakadha wajadtu bi khatti yadihi. Nah, kurang lebih begitu ya. Beginilah saya temukan nasab ini, wajadtu hadhihi nisbata bi khatti yadihi, dengan tulisan tangan dari Ali bin Muhammad Jadid itu sendiri. Berarti itu adalah klaim sepihak dari Ali bin Muhammad bin Jadid akan nasabnya. Itu pun tidak terkonfirmasi oleh kitab apapun. Ya, sehingga ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu mencangkokkan nasabnya kepada nasabnya Ali bin Jadid, maka itu dalam bahasanya Kiai Haji Maduddin mencangkok dari cangkokan yang fiktif. Itu ya. Oke. Poin ke-10. Dalam kitab Al-Ghurur, Ali Khirid Ba'alawi mengatakan ada ijazah dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i kepada Syarif Abdullah bin Muhammad Sahih Mirbat tahun 575 Hijriah halaman 11. Nah, itu juga sudah pernah saya ulas dulu, akan saya kontenkan, bahwa ketika Muhammad bin Ali Khirid bercerita atau menguraikan tentang beberapa keturunan atau keluarga dari Muhammad Sahih Mirbat, ya, di sana
sedikit membahas tentang Syekh Muhammad bin Ali Al-Qalai atau Imam Muhammad bin Ali Al-Qalai. Dan beliau ini mengijazahkan kepada Asy-Syarif Abdullah. Nah, lalu Asy-Syarif Abdullah ini langsung saja diklaim, oh ini adalah Abdullah bin Muhammad Sahib Mirbat. Terus dari mana kita tahu bahwa Asy-Syarif Abdullah itu adalah Abdullah bin Muhammad Sahib Mirbat? Ya, ini dari mana? Ini nggak jelas ini. Aduh, udah pernah saya ulas sebelumnya. Ya, bahwa Muhammad bin Ali Al-Qalai memberikan ijazah kepada Asy-Syarif Abdullah, namun Abdullah bin siapa, dari keluarga apa, dari mana, itu nggak ada penjelasannya sama sekali. Ya, oke. Jawab dari poin ke-10, tidak percaya, nggak mungkin ada ijazah kepada Abdullah bin Sahib Mirbat. Kenapa? Muhammad Sahib Mirbat itu fiktif. Ia tidak dikenal ulama di Mirbat, tidak punya anak yang belajar kepada Muhammad Al-Qalai. Lihat di Al-Ghurrar halaman 176. Di sana Khirit mengatakan bahwa ada ijazah dari Al-Qalai kepada seorang yang bergelar Asy-Syarif. Tidak disebutkan namanya siapa, hanya disebut Asy-Syarif saja. Lalu Khirit mengasumsikan Asy-Syarif itu adalah Abdullah bin Sahib Mirbat. Hanya asumsi belaka. Ujung-ujungnya asumsi lagi kan. Padahal ini kaitannya sejarah. Ia pun menggunakan kalimat wallahu a'lam. Ketika mengasumsikan Asy-Syarif sebagai Abdullah, itu artinya ia saja tidak yakin. Ya, oke. Yang ke-11. Ada manuskrip ijazah kitab At-Tirmidzi dari Abdul Jadid terdapat di perpustakaan Raisul Kitab di Turki nomor 154. Ijazah itu diberikan kepada Al-Ammaki yang wafat pada tahun 638 Hijriah halaman 11 ini ya. Jawab sama saja. Setiap ijazah keluarga Jadid itu tidak membantu apa-apa kepada nasab Ba'lawi. Dalam kurung Abdurrahman As-Segaf ya. Karena Jadid itu bukan keluarga Ba'lawi, Abdurrahman As-Segaf. Ia bukan kakak Alwi. Ia hanya diaku-aku oleh Ali As-Sakran sebagai kakak dari Alwi. Sejatinya tidak ada bukti kitab apapun di abad 4-8 yang menyebut Jadid ini sebagai kakak Alwi. Tidak ada. Ayo tunjukkan. Kitab apa di abad 4 sampai di abad ke-4 sampai 8 Hijriah yang menyebut Jadid sebagai kakak Alwi? Tidak ada. Manuskrip ijazah itu juga membuktikan bahwa Jadid benar-benar bukan keluarga Jadid. Kenapa? Karena sanad kitab Tirmidzi Ali bin Jadid sampai kepada Imam Tirmidzi tidak ada nama-nama keluarga Ba'lawi. Abdurrahman As-Segaf. Nah, padahal kitab-kitab Ba'lawi mengatakan bahwa Ubaidillah sebagai seorang muhadis. Kenapa sanadnya tidak ke Ubaidillah atau Alwi ke Muhammad bin Alwi yang katanya semua adalah ulama? Jawabannya karena Ubaidillah, Alwi, dan Muhammad bin Alwi itu tokoh fiktif dan Jadid bukan kakak Alwi. Yang ke-12, panjang ini ya. Ahmad bin Awad juga dalam kitab Izharnya itu menampilkan beberapa manuskrip ijazah Abdul Jadid dari Amr At-Tabai At-Tibai itu Ali bin Mansur As-Sibai. Juga manuskrip kitab At-Tirmidzi tahun 771 Hijriah. Terdapat dalam maktabah Imam Zaid di San'a nomor 617. Ditampilkan juga manuskrip Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal yang wafat tahun 855 Hijriah. Yang semuanya menulis silsilah Syarif Abdul Jadid. Ini halaman 18 ya. Jawab sekali lagi, jadi tidak ada kaitannya dengan Ba'lawi atau Abdurrahman As-Segaf. Ia dicangkok oleh Ba'lawi, Abdurrahman As-Segaf. 13. Kitab sejarah yang menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman adalah kitab Al-Baha karya Ibnu Hissan yang wafat pada tahun 818 Hijriah. Halaman 21. Itu hoax, kata Kiai Imad ya. Kitab itu ditahqiq oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, terbitkan oleh Darul Fatah tahun 2019. Kitab ini merupakan kronik sejarah Hadramut dari tahun 424 sampai 926 Hijriah. Menurut pengakuan pentahkiknya, dicetak dari manuskrip yang tidak lengkap. Ada beberapa tahun yang hilang. Lalu pentahkik menambahinya dari kitab Tarikh Syambal yang juga ditahkik olehnya. Disebut oleh para peneliti bahwa Syekh Syambal itu fiktif. Kendati ada pengakuan tambahan dalam isi kitab versi cetak tidak dibedakan. Mana ibarah asli dari manuskrip kitab Al-Baha dan mana ibarah yang merupakan tambahan dari pentahkik. Dalam kitab itu disebutkan wafatnya Al-Faqil Muqaddam dan nama-nama keluarga Ba'lawi lainnya. Disebutkan pula hijrahnya Ahmad bin Isa, semua itu adalah tambahan dari pentahkik Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi.
Di manuskrip Ibnu Hisan tidak ada. Ya. Kemudian ke-14. Ibnu Hisan katanya membuat qasidah untuk Fakih Muqaddam dan Maula Dawileh, seperti yang dikutip kitab Al-Jawhar Syafaf halaman 21. Jawab. Kitab Al-Jawhar Syafaf tidak dapat dipercaya. Pengarangnya Abdurrahman Al-Khatib tidak dikenal para ulama. Naskah kitab itu baru ditulis kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ia sebuah qasidah baru yang diasosiasikan ulama masa lalu. 15. Abu Syukal menulis bahwa Ba'alawi Abdurrahman As-Segaf tersambung kepada Ahmad bin Isa. Ini halaman 21 ya. Jawab, mana kitab Abu Syukal yang menyebutkan itu? Tidak ada. Paling-paling nanti jawabannya seperti yang disebut Al-Jawhar Syafaf. Yang disebut Al-Jawhar Syafaf. Semua skandal riwayat nasab dan sejarah Ba'alawi Abdurrahman akan kembali kepada dua kitab. Al-Jawhar Syafaf karya Al-Khatib dan Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran. Ditambah manuskrip At-Tuhfatun Nuraniyah yang katanya karya Abdullah Bawazir. Kitab terakhir ini seperti Al-Jawhar Syafaf, penisbatannya kepada pengarangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ke-16, banyak amat nih. Muhammad Baqusyair wafat 885 Hijriah, katanya membuat syair untuk Abdullah al-Idrus dan mengurut nasab sampai Ahmad bin Isa halaman 21. Jawab, mana kitab Baqusyairnya? Paling keterangan itu ada di Al-Burqah karya Ali As-Sakran. Kenapa semua ulama besar yang katanya mengisbat Ba'alawi Abdurrahman sebagai cucu Nabi di abad 8 sampai dan 9 Hijriah, keterangan itu hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi? Jawabannya sangat mudah, sebenarnya mereka semua tidak mengisbat Ba'alawi. Oke, ke-17. Kitab Tabaqatul Khawas karya Ahmad Asyirji wafat 893 Hijriah menyebut bahwa kakek-kakek dari Ba'alawi Al-Ahdal dan Al-Qudaimi berhijrah bersama ke Yaman dari Irak. Jawab, kitab ini dikutip Al-Izhar sebenarnya mementahkan hijrahnya Ahmad bin Isa dan mementahkan kedudukannya sebagai leluhur Ba'alawi. Kenapa? Karena menurut keluarga Al-Ahdal, leluhur mereka Muhammad bin Sulaiman hijrah bersama leluhur Ba'alawi. Ia wafat pada tahun 540 Hijriah. Sementara Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah. Masa ia orang yang wafatnya beda? Masa ia orang yang wafatnya beda 195 tahun bisa hijrah bersama? Jelas yang hijrah bersama leluhur Al-Ahdal itu bukan Ahmad bin Isa karena ia telah wafat pada tahun 345 Hijriah. Lalu siapa? Orang weruh puyeng. Kata Kiai, ampun ya, Mas. Oke, 18. Ulama Yaman bernama Muhammad bin Umar Bahrok yang wafat pada tahun 1930 Hijriah mengarang kitab Mawahibul Quddus fi Manaqib Ibni Al-Idrus. Di dalam kitabnya itu katanya yang menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, halaman 22 ya. Jawab, menurut ulama Yaman Abdullah bin Saleh Abu Talha Asy-Syarafi dan sejarawan Yaman Salim Faraj Muflih, kitab itu bukan karya Muhammad bin Umar Bahrok. Kitab itu adalah salah satu kitab skandal penjajah untuk membelokkan sejarah Hadramaut sebagai pembenaran untuk suatu tujuan. Kitab itu disebut Salim Faraj Muflih sebagai kutubun khurafiyatun wahmiyah, kitab-kitab khurafat yang tidak benar. Lihat Jinayat Al-Istimar Al-Birtani ala Tarikh Hadramaut halaman 6. Lihat pula At-Tazwir wal Istilab Al-Hawiyah karya Salim Faraj Muflih halaman 121. Itulah beberapa poin yang signifikan untuk ditanggapi dari kitab Al-Izhar. Narasi lain walau menarik untuk ditanggapi namun tidak berkaitan langsung dengan terputusnya nasab Ba'alawi. Penulis mengapresiasi usaha dari Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim Ba'alawi yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menjawab kitab penulis. Walaupun belum bisa untuk menyambungkan nasab Ba'alawi yang terputus itu, namun itu lebih beradab daripada beberapa saudara-saudaranya yang di Indonesia yang kebanyakan bernarasi primitif, pejoratif, dan tidak ilmiah. Batalnya nasab Ba'alawi tidak bisa disahihkan dengan mengumpulkan massa. Terputusnya nasab tidak bisa disambung dengan pidato berapi-api. Ngeledek gini mah. Rizik Sihab ya. Haplogrup G tidak bisa berubah menjadi J1 dengan berzikir dan berziarah. Tetapi semua akan indah dihadapi dengan mulai bersifat qanaah, ya, menerima
takdir dari Allah Ta'ala, taslim pasrah dan ridho dengan takdir yang ditulis oleh yang maha bijaksana. Luka hati akan semakin menganga, kesedihan akan semakin tiada tara, malu akan semakin tiada terkira jika semua dihadapi dengan melawan ketentuan yang kuasa. Mulai beradaptasi dan menjalani hidup apa adanya adalah jalan keselamatan untuk hari ini dan masa yang akan datang untuk kita dan anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan ditulis pada tanggal 23 Juli 2024. Itu ya sahabat-sahabat dan teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini membawa pencerahan, pengetahuan yang baru dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.